Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di tribun tertinggi, Kepala Sekte Pedang Xuan Yuan menunjukkan rasa ingin tahu, menatap Lu Ming, dan berbisik, "Lu Ming ini benar-benar bagus," ucap Yan Lan. "Tidak mudah untuk menarik perhatian kepala," ucap seorang tetua berjubah emas tersenyum. Saat ini, penonton mendidih dan terlibat dalam diskusi panas. "Haha, kakak senior Lu Ming memperhatikan ini sangat rumit, tidak heran aku tidak bisa memikirkannya. Nimfo, apakah kamu pernah memikirkannya sebelumnya?" Pang Xi tertawa dan bertanya. Hua Qi tersenyum, mengangguk dan berkata, "Ketika Lu Ming bermain, hanya ada 6 atau 7 pertandingan tersisa dalam kompetisi, dan Lu Ming menunjukkan kekuatan yang hebat sebelum mengakui kekalahan. Bukankah itu aneh? Aku juga menebak dari titik ini. Dia keluar, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan dipilih untuk tantangan itu sebabnya dia melakukan itu. Orang ini, perilakunya benar-benar aneh dan tidak terduga," ucap Feng Wu cemberut. Tidak jauh dari situ, luka Liu Hui telah stabil. Saat ini, dia berbisik, "Lu Ming." Matanya menunjukkan rasa terima kasih. Mata murid Akademi Suzaku lainnya juga berubah, mereka memandang Lu Ming dengan kagum. Tetapi para murid Bai Huyuan berbeda, terutama para murid dari keluarga Duanmu, mereka sangat marah. "Lu Ming ini, sial, dia sengaja ingin melawan keluarga Duanmu kita. Benar, masalah sebelumnya belum diselesaikan, dan sekarang dia berani memprovokasi kita lagi. Duanmu Yuncong, pergi, beritahu dia untuk menantang kamu itu adalah kesalahan." Beberapa pemuda dari keluarga Duanmu berteriak. "Jangan khawatir, dia sengaja menyerah, lalu menantangku untuk membela Liu Hui," ucap Duanmu Yuncong. "Lu Ming, kamu ingin membela Liu Hui? Tunggu sebentar, aku akan membuatmu 10 kali lebih sengsara daripada Liu Hui," ucap Duanmu Yuncong dengan ganas. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Aku telah melihat banyak sampah sepertimu," dan setiap orang mulai berteriak keras, seperti kelompok Yao Tianyu, "Mereka semua berubah menjadi anjing mati pada akhirnya," ucap Lu Ming. "Ya, saudara Lu Ming, ayolah, pukul dia seperti anjing mati. Kalahkan dia, balas dendam kakak senior Liu Hui." "Kakak Lu Ming perkasa, kakak Lu Ming, ayolah." Para murid Akademi Suzaku berteriak. Sebelumnya, Duanmu Yuncong terlalu hina, jadi dia mempermalukan Liu Hui, dan semua murid Akademi Suzaku ada di pihak Lu Ming. Banyak sampah, mereka hanya menggonggong di sana," ucap Duanmu Yuncong mendengus dingin, wajahnya sangat muram, dan ketika dia melihat ke arah Lu Ming, ada niat membunuh yang kuat. Desir. Tiba-tiba, Duanmu Yun menjadi impulsif dan bergegas menuju Lu Ming. Keterampilan tubuh tingkat rendah yang misterius dan seni bela diri secepat kilat. Tapi Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa niat menghindar. Saat Duanmu hendak mendekati Lu Ming menyapu dengan tombak panjang. Bulan setengah purnama muncul, menyapu daratan 3 meter di depan. Duanmu Yuncong ketakutan, dan mundur dengan cepat, menghindari gerakan ini dengan berbahaya. "Lu Ming, apakah menurutmu berguna untuk mengandalkan senjata?" "Bermimpi," ucap Duanmu Yuncong meraung, sosoknya berkedip cepat, dan dalam sekejap, sepertinya ada 3 sosok Duanmu Yuncong di lapangan, bergegas menuju Lu Ming. Ini adalah teknik ilusi. Duanmu Yuncong telah berkultivasi ke tingkat kedua. Konon jika dia berkultivasi ke tingkat ke-6, akan ada 7 sosok. Beberapa murid lama berkomentar. Trik kecil. Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar, dan tombak itu menyapu ke arah 2 sosok di depan, sambil meledakkan sosok lain di sosok di belakang. Saat berikutnya, 2 sosok di depan menghilang, dan di belakang, Duanmu Yun menyerbu telapak tangan dan bertabrakan dengan kepalan tangan Lu Ming. Ledakan. Dengan raungan, ekspresi Duanmu Yuncong berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. "Bagaimana ini bisa terjadi?" teriak Duanmu Yuncong, sulit diterima. Dia sudah dekat dengan Lu Ming, tapi dia masih dipukul mundur oleh Lu Ming. "Bagaimana saya bisa melawan ini?" Dia mengembangkan keterampilan tubuh dan telapak tangan, dan sekarang dia jelas bukan lawan Lu Ming dari jarak jauh, tapi dia bukan lawan Lu Ming dari jarak dekat. Dia sedikit bingung.
Duanmu Yuncong, kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku dalam jarak dekat, betapa naifnya. Lu Ming mencibir. Tubuh fisiknya adalah Xiao Cheng peringkat kedua, dan sekarang kultivasinya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat 8, yang sedikit lebih kuat daripada pertempuran dengan Yao Tianyu 2 bulan lalu. Bagaimana mungkin lawan Lu Ming, bersenandung. Tombak di tangan Lu Ming menjentikkan, dan tombak itu bergetar hebat, laras senjata menggetarkan udara, dan gelombang udara yang kuat meledak, mengenai Duanmu Yun. Menabrak, menabrak, Duanmu Yuncong mengayunkan telapak tangan yang kuat satu demi satu, menghancurkan gelombang udara dari tombak. Tapi saat ini, Lu Ming sudah tiba. Bersenandung, tombak itu dengan keras menyerang ke arah Duanmu Yun. Dengan tembakan ini, Duanmu Yuncong ingin mundur, tapi sudah terlambat. Blokir untukku, Duanmu Yuncong meraung, darah menyembur, telapak tangannya memerah, dan suara harimau dan macan terdengar samar. Kemudian, kedua telapak tangan didorong keluar, dan dengan kekuatan telapak tangan yang luar biasa, mereka mengenai tombak Lu Ming. Menabrak, terdengar suara teredam, diikuti oleh suara tulang patah, dan jeritan sengsara Duanmu Yuncong. Sosok Duanmu Yuncong terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, Lu Ming tidak berhenti di situ, dengan gerakan tubuhnya, dia menghentakkan kakinya terus-menerus, dan bergegas menuju Duanmu Yuncong seolah terbang menembus awan. Seni bela diri tingkat tinggi tingkat Huang, langkah awan. Meskipun tidak sebagus seni bela diri tingkat Xuan, itu masih jauh lebih kuat dari langkah ular naga sebelumnya. Dalam sekejap, Lu Ming menyusul Duanmu Yuncong yang masih terbang di udara. Pada saat ini, 5 organ indera Duanmu Yuncong penuh sesak karena rasa sakit. Ketika dia melihat Lu Ming mengejarnya, matanya sangat ngeri, dan dia mendesis keras, "Tidak, aku," dia hendak berkata, "Saya mengaku kalah," 3 kata itu, tetapi sebelum dia mengatakannya, Lu Ming menghunus tombaknya dari bawah ke atas. Menabrak, Duanmu Yuncong menahan kata-kata, "Aku menyerah," dan berubah menjadi jeritan melengking, tubuhnya terbang ke udara seperti karung pecah. Terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras. Lu Ming mengeluarkan tembakan lagi, dan dia terbang lagi. Saat ini, Duanmu Yuncong benar-benar bingung dan bingung, sama sekali lupa untuk mengakui kekalahan. Semua orang yang hadir juga terpana, ini adalah kekuatan tempur Lu Ming yang terlalu kuat, Duanmu Yuncong benar-benar disalahgunakan. Keahlian tombak misterius Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan akan menembus tingkat keempat. Ditambah dengan tubuh fisik kuat peringkat 2 yang dicurigai, kekuatan tempurnya menakutkan. Kelincahannya berada di peringkat teratas di tingkat Huang, tetapi dia telah berkultivasi ke tingkat ke-6, kekuatan, tidakkah dia bisa masuk 15 besar? Sulit dikatakan. Di sekeliling, beberapa murid tingkat perak memandang Lu Ming dengan kaget dan berdiskusi. Tetapi mereka masih tidak tahu bahwa Lu Ming belum mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia telah berkultivasi ke puncak tingkat keempat Gang Huo Gunjue, dan ada metode lain. Jika mereka tahu, mereka akan terkejut. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.